Palang Merah Indonesia DKI Jakarta. Setiap kali kita melihat bahan COVID-19 dan sekarang kita mengalami itu, setiap kali itu pula penambahan permintaan plasma konvalesen mungkin beredar pakai kita di gadget kita itu meningkat. Ini ada grafiknya dan peningkatan itu setelah peningkatan COVID. Dan setiap kali kita mengalami permintaan itu, kita tahu bahwa plasma konvalesen juga sekarang menurun karena ada pembatasan. Jadi ini satu dilema yang menurut saya lampaui satu dampak yang seakan-akan individual, tapi ini menjadi dampak yang memberikan kesulitan bagi orang-orang yang punya penyakit lain. Memang kita harus melihat ini sebagai sebuah tantangan kolektif ya, karenanya ketika membebankan tentunya selain pembebanan terhadap individu, kesadaran individu itu ada kesadaran kolektif. Di antaranya protokol-protokol yang harus ditegakkan oleh setiap sektor, termasuk sektor-sektor yang dikecualikan seperti misalnya saya sekali lagi menyisipkan pesan dari Palang Merah Indonesia DKI Jakarta, penting sekali bagi kita misalnya untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat itu meskipun dalam pembatasan sosial yang sangat ketat tetap dalam perasaan aman, nyaman ketika mau berdonor darah atau donor plasma konvalesen yang sekarang sedang ngetren dijadikan salah satu terapi penanganan COVID-19. Kenapa kemudian penerapan protokol bagi setiap sektor ini penting agar pandemi ini tidak berdampak pada aspek-aspek lain non-pandemik. Kita mengalami pandemi COVID-19. Jangan sampai kemudian berdampak pada krisis-krisis kemanusiaan yang lain. Krisis-krisis yang justru malah memperburuk keadaan. Tadi saya sebutkan, ketika orang menyeritakan atau kita mendapatkan cerita dari seorang penyintas, betapa tidak enaknya menjadi seorang yang mengalami COVID-19, tapi kita lupa ketika sembuh, kita lupa untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah ini dengan cara misalnya berdonor plasma konvalesen yang dikampanyekan oleh pemerintah. Jadi pemerintah sudah menghimbau dengan baik, waktu itu kampanye perintah disampaikan oleh Wapres yang tentunya mewakili Pak Presiden tentang plasma konvalesen, tapi kita lihat misalnya, sekali lagi kita coba lihat, ketika COVID ini meningkat angkanya, lalu kemudian permohonan plasma konvalesen itu begitu melonjak tinggi, di sisi lain para penyintas kita bisa lihat angkanya tidak terlalu tinggi. Jadi antara permintaan dengan ketersediaan itu sangat jauh gitu jurangnya. Ini yang harus jadi permasalahan bersama karena memang tidak ada cara lain kecuali kesadaran dari masyarakat. Terus juga yang terdampak itu diantaranya masalah darah, ketersediaan darah. Darah itu tidak bisa diproduksi seperti obat, tidak punya solusi lain selain kesadaran dari masyarakat. Ketika pandemi itu terjadi, bisa dilihat jomplang sekali antara 2019 dan 2020 dengan apalagi 2021, jumlah pendonor itu anjlok sampai 90%. Ini kan luar biasa gitu. Ini dan kebutuhan darah itu kan selalu ada. Contoh di DKI Jakarta 1.000 sampai 1.200 kantong darah per hari, sementara yang biasanya ketersediaan itu 1.000 per hari. Akibat pandemi ada dampak non COVID-19 yaitu dampak keamanan, dampak kemanusiaan. Dampak kemanusiaannya itu kita bisa lihat anjlok sampai 100 kantong darah saja per hari. Baru kemudian setelah Agustus kemudian meningkat sampai sekarang kita bersyukur bisa bertahan di rata seharinya 400 kantong darah. Jadi kita harus sadar bahwa ada dampak-dampak non COVID-19, dampak kemanusiaan yang juga harus kita pikirkan dan semua sektor bertanggung jawab untuk melaksanakan segala himbauan dari pemerintah seperti yang tadi disampaikan Pak Didit dan Pak Miko sebagai epidemiolog. Ya, abainya masyarakat mungkin banyak faktor ya, diantaranya memang waktu pandemi ini sudah terlalu panjang, terus kemudian berdampak pada banyak sektor lain. Tapi juga yang saya kira ini jadi pesan dari PMI DKI yang diamanatkan oleh Pak Ketua Rustam, Pak Ketua kami, dan juga Pak Yusuf Kalla di tingkat pusat. Kita harus menggenapi pemahaman kita terhadap krisis yang kita hadapi ini, bahwa krisis
atau pandemi COVID-19 ini, itu juga harus dilihat punya dampak pemburukan terhadap sisi-sisi kemanusiaan lain. Jadi saya juga menyampaikan bagaimana misalnya ketika pembatasan tentunya untuk menyiasati kejenuhan, kita bisa melakukan aktivitas lain yang sifatnya menolong kemanusiaan kita. Karena mari kita menangani COVID-19, kita juga harus menangani banyak permasalahan kemanusiaan lainnya. Kita tidak bisa menghentikan kebutuhan masyarakat terhadap darah misalnya, dari sisi perspektif kami PMI, selalu ada tiap hari ibu-ibu yang melahirkan lalu kemudian mungkin mengalami pendarahan, selalu ada tiap hari pasien talasemia, selalu ada tiap hari orang yang melakukan operasi, butuh cuci darah, dan berbagai macam penyakit lainnya, dan itu hanya bisa ditolong oleh masyarakat sendiri. Jadi di tengah kita membatasi aktivitas dan kita harus berdisiplin atasnya, kita juga harus sama-sama mendorong masyarakat keluar untuk melakukan aktivitas kemanusiaan yang mudah-mudahan setiap masyarakat semakin meyakini bahwa PMI itu menjadi tempat yang aman dan tertib serta disiplin dalam protokol kesehatan, sehingga krisis darah ini bisa kita hadapi bersama gitu loh, Mbak Ila. Dan ini sebenarnya untuk mencegah juga pemburukan yang terjadi di masyarakat kita terkait kondisi kemanusiaan kita, kesehatan kita. Dan kita tahu sebenarnya aktivitas kesehatan, aktivitas kemanusiaan, donor darah, donor plasma konvalesen, aktivitas yang dikecualikan dari pembatasan yang ketat. Jadi dia dikecualikan dari social restriction yang sangat ketat yang tentunya kita patuhi bersama dalam aktivitas umum lainnya, aktivitas yang tadi disebut oleh para pakar, Pak Didit, Pak Miko. Karena sekali lagi saya ingin menunjukkan satu data ya, bahwa ada turunan besar-besaran tentang donor darah sukarela. Bayangin, jadi yang datang ke PMI itu sekarang yang lebih banyak itu donor darah pengganti, hanya untuk keluarga atau teman kolega dekat. Sementara yang biasanya terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ini krisis baru sebenarnya, krisis baru dalam hal ketersediaan darah. Di tahun 2019 waktu belum ada COVID, donor darah sukarela itu membludak gitu, karena kita punya pos-pos tradisional ya untuk berdonor di tempat-tempat yang biasanya tidak mengalami pembatasan gitu. Nah sekarang saatnya menurut saya masyarakat selain dihimbau untuk patuh membatasi aktivitasnya, tidak berkerumun, tapi juga didorong untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan, reuni kemanusiaan yang sudah kangen nggak reunian, udah kangen nggak kumpul, nggak ada acara, bikin aktivitas donor darah yang ketat dengan segala protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah. Saya kira kesempatan saya akan gunakan untuk itu, karena kita harus menggerakkan masyarakat sebagai satu angkatan kemanusiaan untuk menghadapi tantangan pandemi yang sekali lagi tidak hanya akan berdampak pada COVID-19, tapi kepada banyak aspek kemanusiaan lain, banyak krisis kesehatan yang lain. Ya, tadi disampaikan Pak Miko, kita mengalami permasalahan ketika fasilitas kesehatan semua rumah sakit itu penuh. Ya, kita juga bisa membayangkan bagaimana penanganan terhadap penyakit-penyakit non-COVID lainnya, kan begitu. Dan kalau kita ambil contoh misalnya PMI DKI itu melayani 400 sampai 500 lebih rumah sakit yang meminta darah, meminta plasma konvalesen, dan bayangkan kalau tidak ada aktivitas masyarakat yang mendukung, maka kita akan sangat kesulitan. Ini adalah krisis yang tidak mungkin diselesaikan kecuali tanpa kesadaran bersama. Saya kira saya setuju dengan dua narasumber yang lain, mudah-mudahan menggenapi upaya kita untuk bersatu melawan COVID-19. Waktu itu saya kena di bulan September ya, jadi termasuk ke gelombang awal yang kena, lalu kemudian kita merasakan gejala seperti sesak, terus kemudian ada diare, sehari bisa 20 kali mondar-mandir begitu. Jadi hal-hal yang memang tidak nyaman, yang mungkin dirasakan oleh banyak masyarakat yang lain yang terinfeksi virus COVID-19 gitu. Lalu kemudian saya juga tanda kutip menikmati pelayanan di Rumah Sakit Wisma Atlet. Jadi saya kira di dalam kesempatan ini juga saya turut berduka cita karena ada
salah satu tenaga medik yang meninggal, dan saya waktu itu sempat pernah bertemu lah waktu itu ya, karena saya ada di lantai yang beliau bertugas itu. Saudari Liza, saya kira ini juga bukti bahwa memang perjalanan kita sudah sangat panjang, sudah terlalu banyak korbannya, dan sudah terlalu perih ya beban yang kita tahan selama pandemi ini. Jadi yang menjadi pesan saya sih yang dari awal tadi kami sampaikan, jangan sampai setelah sembuh ini juga lupa untuk berkontribusi, pertama untuk tetap menjaga protokol yang tadi kedua narasumber pakar kita sudah sampaikan, harus kembali kepada satu pola yang lebih baik. Yang kedua, jangan lupa kalau pemerintah sudah mengkampanyekan plasma konvalesen, dan kenyataannya itu permintaan plasma konvalesen yang kami alami di PMI DKI itu 200% peningkatannya, dan kita semua kelimpungan nih, saya juga sekarang masih di kantor PMI, lalu buka 24 jam. Ayo kita setelah sembuh, ya mari bergerak. Nah, kalau tidak bisa berkumpul dengan alasan protokol membatasi kita, ya kita berkumpul dengan ketat dan untuk kemanusiaan. Dan kemudian jangan lupa setelah sembuh berdonor plasma konvalesen. Itu bagian dari peran positif kita, berdonor darah dan menjadikan donor darah sebagai lifestyle kita.